Pada bagian handle inter, di sini ada pengunci yang bisa kita gunakan pada saat aplikasi semprot. Selanjutnya kita masuk ke bagian pada stick. Di sini ada spare part, namanya pressure regulator. Jadi ini namanya pressure regulator, dan letaknya dia ada di antara stick dan handle. Pressure regulator ini aksesoris wajib yang harus kita pakai pada saat aplikasi inter di lapangan, karena sesuai namanya, dia sebagai pengatur tekanan air yang keluar dari ujung nozzle. Keuntungan kita menggunakan pressure regulator, pertama, tekanan air yang dihasilkan itu ialah stabil atau konstan. Jadi dia tidak terpengaruh dengan pompa. Kalau kita pompa kencang, pompa pelan, hasil air yang keluar itu dari ujung nozzle itu tetap sama, konstan, tidak ada beda. Terus yang kedua, karena dia sifatnya konstan, otomatis secara output itu kawasannya lebih banyak yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, tidak ada racun yang terbuang sia-sia. Artinya racun yang kita semprotkan itu tepat guna, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan yang terakhir, untuk fungsi regulator, ini cocok untuk kebun, itu ialah hemat air. Jadi dia fungsinya sebagai pengatur tekanan, otomatis dia bisa menghemat kebutuhan air pada saat penyemprotan di lapangan. Pressure regulator posisinya hanya ada dua. Kalau dia posisi tertutup rapat seperti ini, artinya dia dalam posisi on. Di sini ada tulisan, artinya dia on, dan ini kita putar pada saat kita ingin memulai aktivitas penyemprotan di lapangan. Jadi nanti sebelum kita nyemprot ke lapangan, tolong diperhatikan posisi regulator udah dalam posisi tertutup rapat atau on. Artinya kita menggunakan tekanan stabil 1,5 bar. Kalau udah selesai semprot, mau kita bongkar capnya, baru kita off-kan dulu. Kita putar ke kiri. Di sini ada jarak renggang dan tulisannya ini ada off. Artinya regulator dimatikan atau tidak digunakan. Artinya setelah kita matikan seperti ini, kita bisa melakukan pembongkaran untuk cap inter. Nah, jadi ini tolong pengawasannya. Untuk spare part ini kita tidak perlu bongkar, karena ini tidak perlu ada item yang harus dibersihkan. Dia hanya sebatas pengatur lalu lintas air dan tekanan pada inter sprayer di sini. Ini untuk inter piton pressure regulator. Selanjutnya kita masuk ke bagian stick atau lance. Jadi stick inter ini bahannya dari fiber, dan untuk panjang ukuran yang standar dari pembelian awal inter ini ialah panjangnya 0,7 meter atau 70 cm. Kita juga ada aksesoris untuk stick panjang 1 meter dan 1,5 meter, tergantung nanti aplikasi kita mau penyemprotan apa. Jadi untuk pengenalan umum yang standar ini ialah panjangnya 70 cm, bahannya dari fiber. Di bagian ujung stick kiri kanannya ini ada sisi yang pendek, ada sisi yang panjang. Jadi nanti untuk sisi yang pendek ini tempat untuk kita memasukkan nozzle seperti ini. Sisi yang panjang, sisi yang satunya kita untuk memasukkan pengatur tekanan atau pressure regulator. Dan di bagian kedua ujungnya stick ini ada round gasket. Kalau kita lihat di sini ada round gasket juga atau seal, ukurannya AN8. Jadi round gasket AN8. Sama seperti yang di pada handle tadi yang ukuran besar. Ini round gasket AN8, ada di dua sisinya. Kalau ada jumpa
ada air bocor ya, ada air netes di sini, bisa kita cek pada bagian gasketnya. Siapa tahu dia udah mulai tipis atau aus, saatnya kita ganti. Untuk stick, bagian yang pendek kita pasangkan ke nozzle, jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau yang panjang kita pasangkan ke nozzle, ini bisa dimasukkan. Cuma nanti pada saat kita nyemprot ada air yang keluar atau rembes di bagian ujung stick. Karena di sini ada ruang sisa. Jadi nanti kita pastikan bagian sisi yang pendek ini untuk pemakaian nozzle. Untuk stick. Oke, ini untuk stick. Selanjutnya kita masuk ke bagian ujung dari alat semprot inter, itu ialah nozzle. Nozzle inter kita ada beberapa jenis tipe ya. Jadi ada yang tipe kun atau nozzle kancing, fan, kipas, adjustable yang bisa diputar, dan ada yang deflektor. Jadi di antara semua nozzle itu nanti tergantung jenis aplikasi apa yang akan kita gunakan. Kita ambil contoh, ini yang tipe kun atau yang kancing. Untuk perawatan nozzle harus kita buka secara berkala pada bagian ujungnya. Ini bisa kita putar seperti ini. Nozzle-nya kita lepaskan. Oke, kita letakkan dulu di saringan. Di bagian ujung nozzle yang tipe kun, ini ada cup mesh atau saringan ujung nozzle. Nah, jadi saringan ini biasanya juga sudah mulai kotor. Kalau nggak kita bersihkan rutin, nanti dia akan penyebab sumbat air nggak keluar dari ujung nozzle. Jadi ini harus kita bersihkan secara berkala. Masuk lagi ke bagian ujung nozzle. Di sini ada bagian ujungnya namanya nozzle tip. Jadi ada nozzle tip dan twister. Nah, nozzle tip ini masa pakainya kurang lebih 3-4 bulan. Dan ini harus kita ganti secara berkala. Di dalamnya ada twister atau pemutar, dan cara memasukkannya pun kita harus rapat seperti kancing ya, harus pas seperti ini. Kalau kebalik nggak pas, ini nanti bisa jadi pada saat kita lakukan penyemprotan, air yang keluar itu ialah nembak, jadi nggak spray dia. Jadi harus kita pastikan posisi twister ini pas dengan nozzle tipnya. Jadi nozzle tip kita bahannya dari polipropelen. Nah, polipropelen ke poliacetal ya? Polipropelen juga ya? Tangki lah. Oke. Poliacetal. Oke, jadi untuk bahan nozzle tip kita, ini bahannya dari poliacetal. Poliacetal masa pakainya 3-4 bulan pemakaian atau 400 jam ya. Biasanya kalau sudah lebih dari masa waktunya, lubangnya ini akan semakin besar, otomatis volume semprotnya juga akan semakin besar dan boros. Itu nanti berpengaruh terhadap hasil penyemprotan di lapangan. Jadi kita sarankan cukup ganti pada bagian ujung nozzle tip selama 3-4 bulan, berkala penggantiannya untuk bagian ujungnya. Setelah kita ganti, kita masukkan lagi. Baru di sini saringannya, bagian yang nonjol ini pada bagian sisi atas, jadi jangan terbalik seperti ini. Yang nonjol pada bagian atas. Baru kita masukkan elbow, nozzle elbow atau sikunya ke bagian kepala nozzle-nya seperti ini. Oke, jadi ini nozzle artinya sudah terpasang dan siap digunakan kembali. Dari inter tadi kita ada bahas untuk spare part yang pas moving itu ada 5. Pertama, piton seal, letaknya di bawah tabung. Masa pakainya 6-8 bulan. Yang kedua ada chamber lubricant pad. Masa pakainya 3-4 bulan. Item ketiga dan keempat itu ada pada handle. Yang round gasket AN3 sama AN8 masa pakainya sama 3-4 bulan. Dan yang terakhir ini ada pada bagian ujung nozzle tip, yang perlu kita ganti pemakaiannya kurang lebih 400 jam atau 3-4 bulan pemakaian di lapangan. Jadi nanti dari semua spare part inter kita cukup maintenance atau perhatikan 5 spare part yang pas moving tadi.
dan harus kita sediakan stok di gudang kebun supaya nanti kalau ada kerusakan bisa langsung kita lakukan pergantian di lapangan. Oke, jadi tadi kita udah bahas mengenai spare part dan cara perawatan maintenance untuk alat semprot hinter. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang dirasa kurang jelas, silahkan disampaikan. Bisa di kolom komentar atau ada nomor kontak di bawah ini, silahkan dihubungi. Jadi teman-teman, pesan saya, jangan ragu untuk membeli Inter, karena dari tim Inter, selain kita akan lakukan penjualan, kita juga nanti akan lakukan pendampingan ke lapangan, terkait dengan aplikasi dan perawatan. Dan ini tidak ada kita jumpa di alat semprot yang lain. Nanti saya sendiri yang akan ke lapangan untuk melakukan kunjungan langsung bertemu dengan ibu-ibu penyemprot di sana. Oke, sekian dari saya. Ketemu lagi di channel kita Sarana Prima Lestari dengan konten yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.